Ya, kita mulai top news cnbcindonesia.com dari informasi mancanegara. Kekacauan terjadi di ibu kota Brazil sejak Minggu 8 Januari lalu. Serangan dilakukan massa ke pusat kekuasaan negara tersebut. Kekacauan terjadi setelah lautan pengunjuk rasa pendukung presiden sebelumnya, Jair Bolsonaro, yang mengenakan bendera hijau dan kuning membanjiri lapangan 3 kekuatan Brasilia. Mereka lalu menyerbu Kongres, menghancurkan gedung Mahkamah Agung dan menaiki tanjakan menuju Istana Presiden Planalto. Pendukung garis keras itu menyerukan intervensi militer untuk menghentikan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva mengambil kekuasaan. Lula da Silva memenangkan pemilihan presiden pada 30 Oktober lalu, namun pengunjuk rasa melihat hal tersebut sebagai kecurangan. Aksi unjuk rasa ini juga turut melukai sejumlah wartawan yang datang untuk meliput kejadian. Keadaan ini membuat Presiden Lula yang tengah mengunjungi wilayah yang dilanda banjir parah menandatangani dekret dan mengumumkan intervensi federal di Brasilia, memberikan kekuasaan khusus kepada pemerintahannya untuk memulihkan hukum dan ketertiban di ibu kota. Ya, dari Brazil kita geser ke Rusia. Gencatan senjata sementara yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina sepertinya gatot alias gagal total. Pasukan Rusia dan Ukraina tetap saling tembak artileri di garis depan akhir pekan ini. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut telah mengirim serangan rudal terhadap gedung-gedung di kota Kramatorsk dan mengklaim telah menewaskan setidaknya 600 tentara Ukraina. Serangan ini adalah operasi balas dendam atas serangan maut dari negara tetangganya. Dikatakan Moskow telah menggunakan intelijen yang dapat diandalkan untuk menargetkan pasukan Ukraina. Lebih dari 700 tentara Ukraina ditempatkan di satu asrama dan lebih dari 600 di asrama lain. Meski demikian, dalam laporan sejumlah media barat lain, serangan rudal Rusia di kota tersebut dilaporkan meleset dari sasarannya. Tidak ada asrama di kota timur kota Kramatorsk yang terkena dampak langsung atau rusak parah. Juru bicara militer Ukraina untuk wilayah timur, Serhiy Sherevatyi, menggambarkan klaim korban massal sebagai upaya Kementerian Pertahanan Rusia untuk menunjukkan bahwa pihaknya telah menanggapi serangan Ukraina maksud kami terhadap tentara Rusia belum lama ini. Ada juga kekhawatiran yang berkembang bahwa Belarus, sekutu dekat Kremlin, dapat digunakan sebagai pos persiapan untuk menyerang Ukraina dari utara. Kita masuk ke informasi dalam negeri. Indonesia ibarat ketiban durian runtuh dalam 2 tahun terakhir, seiring dengan melonjaknya harga komoditas internasional khususnya batu bara dan minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Sayangnya, hasil tersebut tidak sepenuhnya dinikmati rakyat, malah membuat negara lain kaya raya. Kaya rayanya Indonesia terlihat dari surplus selama 31 bulan beruntun dengan nilai ekspor menyentuh 609,1 miliar US dollar atau lebih dari 9.500 triliun rupiah. BPS mencatat Indonesia membukukan surplus sejak Mei 2020 hingga November 2022. Dari catatan CNBC Indonesia, pada masa surplus beruntun tersebut, batu bara menjadi andalan utama ekspor. Pada periode Mei 2020 hingga November 2022, ekspor bahan bakar mineral menembus 93,52 miliar US dollar atau 15% dari total. Dari total tersebut ditambah lain-lain, penerimaan negara dalam APBN meningkat cukup tajam. Pada 2022 silam, pemerintah meraup pajak dan bea keluar serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP hingga 500 triliun rupiah. Tapi Indonesia juga kehilangan dolar Amerika Serikat yang merupakan devisa hasil ekspor tak disimpan di dalam negeri. Maka dari itu, cadangan devisa Indonesia tidak bergerak jauh di kisaran 130 hingga 140 miliar US dollar pada rentang 31 bulan tersebut. Beralih ke informasi seputar bisnis. Startup milik ex-CEO Indosat Alexander Rusli, DG Asia, siap masuk ke bursa Nasdaq. Saham perusahaan ini rencananya diperdagangkan dengan simbol FAAS. DG Asia, BIOS mengumumkan perjanjian merger dengan perusahaan SPAC, Special Purpose Acquisition Company, Stonebridge. Tujuan kerjasama itu adalah untuk perusahaan bisa lebih kuat di Asia Tenggara. Valuasi perusahaan hasil merger sebelum penguatan dana tambahan atau pre-money adalah 500 juta US dollar atau sekitar 7,8 triliun rupiah. Seluruh pemegang saham perusahaan penyedia solusi fintech dan perbankan tertanam akan memasukkan seluruh ekuitas
ke dalam perusahaan gabungan yang dinamakan DG Asia tersebut. Termasuk di dalamnya adalah Mastercard dan Reliance Capital Management. Setelah merger, DG Asia bisa mengakses dana tunai 200 juta US dollar dari Stonebridge dan kini perusahaan telah mengantongi hingga 100 juta US dollar dalam bentuk pinjaman dari Yorkville Advisor Global LP.